清风随，似流水，总是匆匆有去，不待雨消红退，让雨打湿翅膀，才振翅高飞。Halo Sobat Alur Donghua, sebelum mendengarkan alur cerita ini, jangan lupa subscribe, agar channel kecil ini bisa semakin rame, dan Mimin biar semangat upload videonya. Di sini saya akan membahas alur cerita Battlethrough Events versi novel. Dan mohon maaf jika video dan alur cerita tidak cocok atau tidak nyambung. Karena episode yang saya bahas belum rilis filmnya. Terima kasih. Kalau gitu langsung saja. Chapter 366. Pertarungan besar antara Dozong. Mengikuti banyak untayan angin liar yang menggumpal di sekelilingnya, cahaya putih di ujung jari Yun San semakin menusuk mata. Dalam bentuknya yang lengkap, itu hampir seperti matahari menyilaukan tinggi di langit. In Speak Killer Meteorite. Saat itu, udara di sekitar Yun San langsung membeku. Jarinya tiba-tiba menunjuk Xiao Yan. Dengan tangisan keras, cahaya putih memancarkan kilatan terang dan sinar cahaya yang sangat sempit meledak dengan eksplosif. Kecepatan sinar cahaya sangat cepat, sehingga agak menakutkan. Dimanapun ia lewat, udaranya menjadi terganggu dan terdistorsi. Jejak hitam gelap menodai langit biru, tampak sangat menusuk mata. Teknik Dou yang menakutkan ini adalah sesuatu yang digunakan Yun Yun sebelumnya ketika dia bertarung dengan Amethyst Winged Lion di masa lalu. Serangan ini secara langsung memotong tanduk Amethyst Winged Lion, yang merupakan bagian tersulit dari tubuhnya, yang juga memiliki kekuatan Dou Huang. Dari ini, bisa dilihat betapa mengerikan kekuatan menusuk dari teknik Dou yang misterius ini. Selain itu, teknik Dou saat ini ditampilkan oleh Yun San. Terlepas dari apakah itu momentum atau sejauh mana kekuatan-kekuatan, teknik Dou kali ini jauh melampaui kekuatan yang Yun Yun tunjukkan saat itu. Begitu, Gwyn Speak muncul, ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya jauh dari medan pertempuran berubah pada waktu yang hampir bersamaan. Segera, mereka buru-buru menarik jarak yang sangat jauh seolah-olah mereka melarikan diri. Dari kelihatannya, mereka sudah tahu betapa menakutkan teknik Dou ini. Mereka mungkin bahkan secara pribadi merasakannya sebelumnya. Hanya Xiao Yan, dan Ratu Medusa di langit yang bisa tetap diam dengan ekspresi yang tidak berubah. Xiao Yan, dengan acuh tak acuh memperhatikan sinar cahaya berwarna putih yang langsung menerobos udara dan melesat ke arahnya. Dia mengangkat tangannya dengan lembut. Api putih tebal yang menyelimuti jarinya tiba-tiba naik dan menyala. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membungkus tubuhnya di dalamnya. Tangan kanannya terulur dan penguasa berat Suan yang besar sekali lagi muncul di telapak tangannya. Itu dicengkeram dengan tiba-tiba dan erat saat cahaya tajam yang menusuk mata muncul dari tubuh penguasa yang gelap dan hitam. Intensitas cahaya terang pada tubuh penguasa tumbuh semakin ekstrim. Pada akhirnya, hampir seperti matahari yang cerah membuat orang takut melihatnya secara langsung. Dengan ekspresi serius, Xiao Yan menjerit pelan. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba meretas dengan ganas ke bawah ke arah Yun San, yang tidak jauh dari situ. Api memecah tsunami. Teriakan itu bergema di seluruh langit. Bila energi berwarna putih berbentuk bulan sabit yang panjangnya 30 kaki ditembakkan dengan eksplosif keluar dari ujung penguasa Suan berat. Tembakan proyektil energi sabit putih besar yang menyala di langit menghilang dalam sekejap. Perasaan panas yang tiba-tiba muncul hampir menyebabkan orang-orang di medan perang menjadi dalam gelombang api. Bila melengkung dari energi membawa banyak ledakan menusuk telinga saat memotong melintasi cakrawala. Kekuatan yang tak tergoyahkan itu bahkan memiliki kecenderungan ingin membelah langit menjadi setengah. Teknik Dou yang ditampilkan adalah yang sama, tapi tsunami pemecah api kali ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari yang ditampilkan Xiao Yan di Mystic Cloud Sect saat itu. Ini adalah celah yang diciptakan oleh perbedaan kekuatan seseorang. Bila berbentuk bulan sabit memotong udara yang jauh, di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya bertabrakan dengan sinar energi berwarna putih yang melesat melintasi langit dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, raungan seperti guntur meledak ke langit biru. Gelombang energi yang mengerikan mulai melonjak keluar dari titik tabrakan.
Tekanan yang sangat besar itu sebenarnya menyebabkan beberapa orang yang berdiri di alun-alun langsung ditekan ke posisi janin. Apakah ini kekuatan Dozong? Sungguh sangat luar biasa. Meskipun Jia Xingtian dan yang lainnya berada sangat jauh, gelombang energi yang datang ke mereka masih menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah karena mereka sekali lagi menarik mundur lebih jauh. Setelah memantapkan dirinya, Jia Xingtian mengangkat kepalanya dan mengamati tempat di mana kedua orang itu bertarung dengan tatapan panas. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah orang yang sangat kuat yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Dozong. Namun meskipun begitu, jika dia dihadapkan dengan Dozong sejati, dia masih akan merasakan celah besar yang sulit untuk dilewati. Aku takut Xiao Yan saat ini juga memiliki kekuatan Dozong, bukan? Kalau tidak, pasti tidak mungkin baginya untuk meledakkan Win Speak Yun San. Harus diketahui bahwa ketika Yun San masih menjadi Do Huang saat itu, dia telah menggunakan langkah ini untuk membunuh dua orang kuat dari kekuatannya dari Kekaisaran Cuyun. Wajah Fama sangat serius saat dia berkata, "Aku tidak tahu apakah kamu sudah menyadarinya. Tetapi sejak kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melonjak, dia hanya menggunakan api surgawi berwarna putih tebal itu. Dia bahkan tidak menggunakan sedikit dari api berwarna hijau itu." Fama tiba-tiba berkata, sebagai seorang alkemis, wajar baginya untuk sangat memperhatikan api. Iya nih, tapi cara yang digunakan Xiao Yan saat ini untuk mengendalikan api berwarna putih itu jelas jauh lebih halus dibandingkan sebelumnya. Jia Xingtian mengangguk dan menjawab, orang ini benar-benar seseorang yang orang lain tidak tahu. Fama merenung sejenak tetapi bahkan tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Jia Xingtian mengangguk, sepenuhnya berbagi pendapat yang sama. Dia segera mengangkat kepalanya dan menyaksikan tempat di mana riak energi secara bertahap menghilang. Ketika dia melihat bahwa Xiao Yan masih berdiri di udara tanpa cedera, dia berkata, sepertinya agak sulit bagi Yun San untuk menahan Xiao Yan di belakang hari ini. Selain itu, masih ada Ratu Medusa, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari milik Xiao Yan, bersembunyi di samping. Jika dua orang ini untuk menggabungkan kekuatan mereka, bahkan Yun San hanya bisa kura-kura dan bersembunyi. Petik 2. Yun San saat ini juga berada dalam situasi yang keras kepala dan tidak punya pilihan selain melanjutkan. Penatua sekte pertama dibunuh oleh seseorang di depan begitu banyak orang. Terlepas dari kekuatan pihak lain, ia harus mengambil tindakan. Kalau tidak, Mystic Cloud Sect akan sangat kehilangan muka jika berita ini menyebar. Lagi pula, masalah ini berbeda dari yang terakhir. Fama menghela nafas. Selain itu, permusuhan antara kedua belah pihak telah sepenuhnya terbentuk. Dengan karakter Yun San, dia pasti tidak akan membiarkan musuh masa depan dengan potensi yang menakutkan pergi dengan sukses. Petik 2. Masalah ini juga adalah sesuatu yang diminta Yun Leng. Dia tidak ada hubungannya dan masih berlari ke Wutan City untuk melawan klan Xiao. Bukankah ini memaksa Xiao Yan menjadi gila? Dia berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan menggunakan nama sekte Mystic Cloud. Tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan bertemu dengan sosok yang kejam kali ini. Jia Xingtian berkata dengan lemah. Fama tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pendapat tentang masalah ini. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan tubuh Xiao Yan dan Yun San, yang telah muncul kembali dan bergumam pelan, aku harap mereka tidak akan menyebabkan cedera atau kematian. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi Kekaisaran Jiama. Petik 2. Pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sekte hanya begitu-begitu. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya di langit, menyebarkan riak energi serangan terakhir yang telah menyebar ke arahnya. Senyum dingin muncul di wajahnya yang lembut dan tampan. Ekspresi Yun San sedingin es ketika dia melihat Xiao Yan yang sebenarnya tidak terluka. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menghirup udara dan berkata dengan suara dingin, arus Anda memang sangat kuat. Namun, saya percaya bahwa akan selalu ada harga untuk melimpahi kekuatan Anda.
Kekuatan saya milik saya sementara kekuatan Anda dipinjam atau ditarik berlebihan dari diri Anda sendiri. Selama saya menunda Anda hari ini, saya tidak percaya bahwa Anda dapat terus mempertahankan kekuatan ini. Petik 2. Hubungan antara kedua belah pihak sudah mencapai titik di mana sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan seseorang yang benar-benar bisa menjadi dozong untuk berhasil melarikan diri dan terus tumbuh sambil membawa kebencian untuk sekte awan berkabut di dalam dirinya sebelum akhirnya kembali untuk melenyapkan sekte awan berkabut saya. Sebuah niat membunuh yang tebal dan dingin sebenarnya telah mulai menyelubungi kata-kata Yun San. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Kata-kata Yun San tidak diragukan lagi menyatakan niatnya untuk membunuh Xiao Yan. Ini karena dia jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan berhasil melarikan diri, itu pasti akan membiarkan harimau kembali ke pegunungan. Di masa depan, Mystic Cloud Sekte mungkin membayar harga yang sangat besar untuk membiarkannya melarikan diri. TL. Membiarkan harimau kembali ke gunung, idiom, membiarkan orang berbahaya melarikan diri dan memberikannya kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Kata-kata Yun San ini benar. Meskipun Xiao Yan saat ini dikendalikan oleh Yao Lao, yang terakhir tidak bisa benar-benar dan sepenuhnya mengendalikan tubuh Xiao Yan. Selain itu, api teratai Buddha Engri, yang digunakan Xiao Yan sebelumnya telah cukup banyak menghabiskan kekuatan spiritual Yao Lao. Jika bukan karena Selaiva 7 roh hijau ajaib, kemungkinan nyala api teratai Buddha Engri ini akan menyebabkan Yao Lao masuk ke dalam keadaan lemah sekali lagi. Meskipun Yao Lao tidak masuk ke dalam keadaan lemah karena 7 air liur spiritual hijau ajaib, itu juga seperti yang dikatakan Yun San. Dia tidak bisa benar-benar meminjam tubuh Xiao Yan untuk bertarung dengan Yun San untuk waktu yang lama. Setelah batas waktu habis, dia hanya bisa menarik kekuatan spiritualnya. Ketika saat itu tiba, Xiao Yan, yang telah kehilangan perlindungannya, pasti akan mengalami kesulitan lolos dari kematian. Guru, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Yun San sangat kuat. Saat ini kita tidak dapat langsung menyerangnya. Terlebih lagi, waktu Anda dapat tampil juga tidak terlalu lama. Suara lemah tiba-tiba terdengar di benak Xiao Yan. Namun, memang tidak cocok untuk melawannya dalam keadaan hari ini. Pembentukan bersatu dari Mystic Cloud Sekte sedikit luar biasa. Setelah diaktifkan, akan jauh lebih sulit untuk pergi. Meskipun Ratu Medusa itu tampaknya membantu Anda, dia pasti tidak mau bergandengan tangan dengan Anda untuk membunuh Yun San. Serangan balik oleh Douzong sebelum kematiannya bukanlah masalah sepele. Tidak mungkin baginya untuk mengambil risiko besar hanya karena Anda. Yao Lao merenung sejenak sebelum berkata dengan lembut. Baiklah, hari ini aku tidak akan terlalu terjerat dengannya. Ayo pergi dari sini dulu. Kami akan kembali ke sini di masa depan, dan guru pasti akan membantu Anda mencari keadilan. Petik 2. Setelah meninggalkan waktu ini, mungkin butuh waktu yang sangat lama sebelum aku kembali ke Kekaisaran Jiama. Ketika saat itu tiba, biarkan aku, muridmu, lakukan itu. Pada saat itu, menghilangnya ayah saya dan penghinaan klan yang dipaksa untuk pindah akan diselesaikan oleh saya sendiri. Suara lemah itu berisi balas dendam yang samar. Hilangnya ayahnya telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar menempatkan kebencian dan kemarahan ini pada Mystic Cloud Sect. Jika bukan karena mereka, Xiao Zhan tidak akan diusir dari kota Wutan dan secara alami tidak akan tiba-tiba menghilang. Selain itu, ketika dia membunuh Yun Leng, halangan Mystic Cloud Sect serta niat membunuh yang ditampilkan Yun San sebelumnya telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasakan kekejian terhadap sekte ini. Haha, secara alami bagus memiliki kebanggaan ini. Yao Lao tersenyum, merasa bersyukur. Dia berkata, karena seperti ini, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Saya tidak bisa mempertahankan kontrol tubuh Anda lebih lama. Petik 2. Di langit, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya melihat sekeliling dan tertawa keras ke arah Yun San. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa jika aku ingin pergi, tidak ada seorang pun di sekte awan kabutmu yang bisa menghentikanku.
Petik 2. Sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Mystic Cloud Sect kami telah mengandalkan reputasi yang tidak layak untuk berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun? Yun San menarik sedikit di sudut mulutnya. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan beberapa cahaya putih keluar dari lengan bajunya. Cahaya putih ini tersebar ke 4 sudut langit. Beberapa saat kemudian, cahaya bersinar dengan cerah. Tak terhitung jumlah utas putih diperpanjang. Hanya dalam sekejap mata, benang putih ini telah menutupi seluruh langit, akhirnya membentuk jaring yang muncul dan menghilang, melindungi seluruh langit. Semua tetua dari Mystic Cloud Sekte mendengarkan. Membentuk meliputi formasi awan matahari. Petik 2. Dengan tangisan keras, hampir 20 sosok berdiri dan melintas dari alun-alun. Cahaya itu segera menjadi sangat cerah. Kabut berwarna putih menyelimuti tubuh para tetua ini. Akhirnya, mereka diaglomerasi menjadi lautan awan di langit, seperti yang terakhir kali. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yun San adalah orang di tengah lautan awan. Terakhir kali, Yun Leng, yang berasal dari kelas Dowang, mengandalkan formasi Sun Cloud meliputi, untuk bersaing dengan Hai Bodong yang berasal dari kelas Do Huang. Sekarang, orang yang mengendalikan formasi telah digantikan oleh Yun San, yang memiliki kekuatan Dozong. Tanpa keraguan, apa yang disebut formasi Sun Cloud meliputi, kali ini akan lebih mengerikan. Mundur. Sebelum formasi Sun Cloud menutupi, terbentuk Yao Lao mengendalikan tubuh Xiao Yan dan muncul di tempat energi berwarna putih dengan cara seperti kilat. Api putih tebal melonjak keluar dari telapak tangannya dan menabrak ganas awan putih. Bang! Api putih tebal menabrak energi berwarna putih, tetapi sebenarnya gagal memecahnya dalam satu pukulan. Sebaliknya, itu tercermin oleh perasaan lembut di atasnya. Ini memang agak aneh. Yao Lao mengeluarkan suara saat dia melambaikan tangannya dan sekali lagi memanggil sekelompok api putih tebal. Setelah itu, dia menempel erat ke penghalang energi berwarna putih. Kali ini, nyala api tidak memantul kembali. Temperatur yang panas menyebabkan energi putih menjadi sedikit ilusi. Kamu ingin pergi, itu tidak akan semudah ini. Tepat saat sebuah lubang akan dibakar keluar dari penghalang putih, tangisan dingin Yun San terdengar dari belakang, Xiao Yan. Ketika seruan dingin ini ditransmisikan, ada kekuatan agung yang dicampur dengan ledakan sonik. Yao Lao langsung berbalik. Dia mengamati kekuatan energi berwarna putih yang dengan cepat menembak ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok besar api putih tebal keluar dari lengan bajunya. Segera, itu dengan cepat mulai menggumpal menjadi cermin es yang tampaknya telah terbentuk dari api putih. Selain itu, ada nyala putih yang melengkung ke atas melekat ke permukaan cermin es. Es dan api menyatu, saling bertahan dalam satu tubuh, memberikan penampilan yang sangat aneh. Bang! Pilar energi itu menabrak cermin es. Ketika keduanya melakukan kontak, nyala api berwarna putih menerjang maju. Setiap energi yang terkontaminasi oleh api langsung membeku menjadi potongan-potongan es padat. Meskipun api berwarna putih itu sangat aneh, kekuatan yang terkandung dalam pilar energi benar-benar terlalu besar. Karena itu, ketika nyala berwarna putih naik ke sekitar setengah dari pilar energi, energinya habis. Segera, itu dihancurkan menjadi kehampaan oleh energi yang melonjak dari belakang. Pilar energi menembus api berwarna putih dan menabrak cermin es dengan keras. Segera, yang terakhir mulai runtuh. Banyak garis retak menutupi cermin es yang akhirnya pecah dengan suara. Retak berubah menjadi potongan-potongan es yang meresap ke udara. Bahkan jika Anda memiliki bantuan api surgawi, itu tidak akan mudah untuk pergi hari ini. Tubuh Yun San ditangguhkan di lautan awan. Energi yang kaya di sekitarnya menyebabkan tubuh Yun San memancarkan cahaya redup. Dia dengan dingin menyaksikan Xiao Yan dan tangannya dengan cepat diputar. Kabut di depannya bergoyang. Sesaat kemudian, busur awan besar, yang pernah dipanggil oleh Yun Leng, sekali lagi muncul. Kali ini, ukuran busur awan hampir beberapa kali lebih besar daripada sebelumnya. Sekilas nampak busur besar itu bisa digunakan untuk menembak matahari. Formasi Sun Cloud menutupi. Ini memang sedikit merepotkan.
Yao Lao sedikit mengerutkan kening saat dia menatap busur awan besar itu. Tatapannya menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, dia mengatakan sesuatu dengan lembut ke Xiao Yan di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, setelah Yao Lao menginstruksikan beberapa hal, tubuhnya tiba-tiba bergetar ringan dan langsung menghilang dari udara. Hilangnya Yao Lao tidak menyebabkan ekspresi Yun San berubah. Dia perlahan menutup matanya dan tangannya membentuk-bentuk menggambar busur. Setelah itu, tubuhnya perlahan bergoyang, seolah-olah Yun San mengandalkan akal sehatnya untuk mencari target untuk menyerang. Tiba-tiba langit membisu. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama sebelum itu tiba-tiba pecah. Yun San, yang telah menutup matanya tiba-tiba membukanya. Tangan yang dia gunakan untuk menarik busur tidak lagi ragu-ragu. Dia mengendurkan jarinya dan mengikuti pelepasannya. Panah awan besar di busur awan besar di depannya memotong lapisan awan dengan suara "ki". Tembakannya dengan kejam menuju ruang kosong tertentu. Panah awan berubah menjadi sinar cahaya berwarna putih yang langsung memotong langit. Saat hendak menyerang ruang kosong itu, nyala api putih tebal yang bergolak tiba-tiba menyapu, seperti api surga yang turun dan berubah menjadi bentuk riak yang menyebar ke segala arah. Bang! Ketika keduanya bersentuhan, suara keras lainnya muncul. Namun, nyala putih tebal tampaknya tidak banyak berpengaruh kali ini. Itu hanya memblokir panah untuk sesaat sebelum panah awan yang menakutkan menembus api. Dengan suara "siu", itu melewati ruang kosong tertentu. Sayangnya, bahkan tidak ada bagian dari sosok manusia yang muncul. Demikian pula, tidak ada sedikit pun darah segar yang muncul. Tatapan Yun San menatap dengan penuh perhatian pada tempat di mana panah awan melewatinya. Ketika dia melihat bahwa panah awan telah menghantam ruang kosong, dia terkejut. Ekspresinya segera dan tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menggerakkan tangannya. Kabut di sekitarnya dengan cepat diaglomerasi. Sesaat kemudian, itu membentuk perisai berwarna awan besar di depannya. Saat perisai awan berwarna putih terbentuk, sesosok hitam tiba-tiba melintas dan muncul dari dalam lautan awan. Sosok itu dengan dingin menyaksikan Yun San yang berada di belakang perisai awan transparan. Saat kedua tangannya bergerak, nyala api berwarna hijau dan putih benar-benar muncul di telapak tangannya pada saat bersamaan. Tubuh Yun San bergetar saat dia melihat dua api. Tatapannya menatap langsung ke mata pemuda itu. Dia segera memperhatikan bahwa warna hijau dan putih di matanya sebenarnya sekali lagi kembali menjadi warna hitam yang gelap. Saat dia menyaksikan murid-murid hitam gelap itu, Yun San, untuk suatu alasan, tiba-tiba berpikir bahwa Xiao Yan saat ini mungkin telah kembali ke dirinya yang sebenarnya. Karena kamu ingin aku tinggal, maka cobalah rasa lotus api ini. Sudut mulut Xiao Yan terangkat sedikit saat dia berbicara dengan senyum gelap dan dingin. Sebelumnya, Yao Lao diam-diam memberitahunya bahwa begitu mereka berada dalam jarak dekat, Xiao Yan harus menunjukkan serangan terberatnya. Ini karena hanya Xiao Yan yang bisa mengendalikan api teratai Buddha Engri. Saat tawa itu jatuh, tangan Xiao Yan tiba-tiba hancur berantakan. Dengan kekuatan Yao Lao yang mendukungnya kali ini, kecepatan di mana kedua api berwarna bergabung jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam suara gemuruh yang teredam, api hijau putih, yang seukuran telapak tangan, dengan cepat bangkit dari tengah telapak tangan Xiao Yan. Pergi, busur di sudut mulut Xiao Yan tumbuh semakin besar. Dia menjerit lembut dan nyala api segera melonjak. Akhirnya, itu sangat menabrak perisai berwarna awan di depan mata Yun San yang sedikit menyipit. Bang! Meskipun api teratai Buddha Engri kali ini tidak diciptakan sesempurna yang dipersiapkan dengan upaya besar terakhir kali, kekuatan kuat Yao Lao diintegrasikan ke dalamnya. Oleh karena itu, kekuatannya tidak lebih lemah dari tsunami pemecah api yang Yao Lao tunjukkan secara pribadi sebelumnya. Setelah ledakan seperti petir meledak, sebuah lotus api sekali lagi muncul dari dalam lautan awan. Gugusan awan energi di sekitarnya yang sepenuhnya terbuat dari energi juga menjadi buram dari serangan ini. Tubuh Yun San turun dengan cepat. Ekspresinya agak pucat. Ledakan pada jarak yang begitu dekat hampir menyebabkan dia menerima dampak penuh dari lotus api. Karena itu,
Meskipun dia memiliki pelindung awan yang melindunginya, dia masih terguncang sampai dia harus meninggalkan lautan awan. Selain itu, begitu dia meninggalkan lautan awan, dia secara alami tidak lagi dapat menggunakan formasi besar. Tak terhitung Mystic Cloud Sekte murid di alun-alun menyaksikan Yun San, yang terguncang oleh serangan Xiao Yan sampai dia benar-benar harus meninggalkan lautan awan. Mereka saling bertukar pandang dan tidak bisa berkata-kata. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan dingin muncul dari dalam hati mereka. Grand Guru, ketika dia melihat Yun San turun, tangan halus Nalan Yanran tidak bisa menahan untuk menutupi bibir merahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Ini benar-benar layak menjadi pertarungan antara Dozongs. Jika kita berada sangat dekat dengan ledakan lotus api, kemungkinan besar kita akan kehilangan setengah dari hidup kita, bukan? Fama tersenyum pahit dan berkata, saya pikir Xiao Yan tidak bisa lagi menggunakan api berwarna hijau. Dia benar-benar meninggalkannya sebagai sarana untuk melarikan diri. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kekuatan Xiao Yan tampaknya menjadi jauh lebih lemah dengan aliran waktu. Fama tiba-tiba merajut alisnya. Sebagai ahli alkimia tingkat 5, persepsi spiritualnya jauh melebihi Do Huang biasa. Karena itu, dia segera merasakan sedikit perubahan Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak di langit setelah dia memukul Yun San turun dari lautan awan. Dia tiba-tiba mengepalkan giginya dan kakinya melangkah lembut di udara yang kosong. Tubuhnya jatuh tiba-tiba dan segera menembak eksplosif ke arah Yun San. Hari ini, aku akan mengumpulkan minat. Dua api berwarna dengan cepat menyelubungi kedua tangannya. Xiao Yan dengan cepat mendekati Yun San yang jatuh. Pada saat ini, yang terakhir telah diguncang oleh ledakan mengerikan sebelumnya sampai douqi di tubuhnya tidak dapat terhubung. Karena itu, dia hanya bisa menonton ketika Xiao Yan mendekat. All Fellow, karena kamu telah memberikan perintah untuk mengejar dan membunuhku, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Tawa dingin terdengar ketika tangan Xiao Yan hancur keras ke dada Yun San. Saat dia hampir berhasil, suara panik tiba-tiba terdengar. Xiao Yan, tidak. Ketika suara itu terdengar, sebuah kekuatan juga dengan cepat datang menyerang punggung Xiao Yan. Dia sedikit mengernyit, membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Api berwarna putih melesat dan membakar aura pedang yang tajam sampai tidak ada yang tersisa. Matanya dingin ketika dia melihat Yun Yun yang memegang pedang panjang di tangannya saat dia tergantung di ruang kosong. Dia berkata dengan senyum dingin, kamu juga ingin menyerangku. Aku adalah pemimpin sekte dari Sekte Mystic Cloud. Saya harus melindungi reputasi Mystic Cloud Sect. Lagi pula, Yun San adalah guruku. Saya tidak bisa melihat Anda menyakitinya. Kata Yun Yun dengan senyum pahit. Apakah Anda berpikir bahwa saya memiliki peluang untuk bertahan hidup jika saya jatuh ke tangannya hari ini? Xiao Yan mengejek. Yun Yun diam. Ada pergulatan di wajahnya yang cantik. Tangan Xiao Yan sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam, berbalik tiba-tiba dan melambaikan tangannya, ingin melemparkan api ke arah Yun San yang jatuh. Melihat tindakan Xiao Yan, Yun Yun mengepalkan gigi putihnya. Dia mengepakkan sayap angin di punggungnya dan menusuk pedang panjang di tangannya ke punggung Xiao Yan. Tidak peduli apapun, posisinya sebagai pemimpin sekte menyebabkan dia selalu mengingat reputasi sekte. Tidak mungkin baginya untuk hanya menonton reputasi Sekte Mystic Cloud yang dibangun selama beberapa generasi diakhiri oleh Xiao Yan. Angin dingin yang ditransmisikan dari belakang punggungnya menyebabkan hati Xiao Yan diam-diam menjadi jauh lebih dingin. Mungkin dia agak tidak berarti di hatinya jika dibandingkan dengan Mystic Cloud Sect. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan menyerah mengejar dan membunuh Yun San. Dia berbalik dan menyaksikan Yun Yun yang menyerang dengan acuh tak acuh. Hati-hati. Pada saat Xiao Yan berbalik, dua tangisan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Satu berasal dari mulut Yun Yun sementara yang lain adalah peringatan dari Yao Lao di tubuhnya. Tangisan itu baru saja terdengar ketika Xiao Yan juga merasakan sesuatu. Dia bergegas memutar kepalanya dan sesosok putih melintas di pupil matanya. Wajah tebal dan tebal segera muncul. Itu mengejutkan Yun San yang telah jatuh.
Sudah berakhir, Xiao Yan. Sebuah tinju yang membawa ledakan sonik dan kekuatan tekanan yang sangat besar menyebabkan riak muncul di ruang sekitar tinju. Tinju yang terbungkus kabut dengan keras menabrak bagian belakang Xiao Yan yang tidak siap seperti badai petir di depan murid-murid Xiao Yan yang menyempit. Gluk. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan pucat. Seteguk darah segar akhirnya tanpa sadar meludahkan. Meminjam kekuatan pendorong dari kekuatan besar ini, tubuh Xiao Yan melesat ke belakang dengan eksplosif. Situasi di langit benar-benar berubah tiba-tiba dalam sepersekian detik. Perubahan ini menyebabkan wajah semua orang di bawah terpana. Yun San, dengan posisi Anda benar-benar meluncurkan serangan menyelinap. Kamu benar-benar memiliki wajah untuk melakukannya. Hai Bodong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah ketika wajahnya berubah ketika dia melihat Xiao Yan yang telah memuntahkan darah dan menarik kembali. Di samping, Jia Xingtian dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Jelas mereka tidak menyetujui tindakan Yun San, tetapi mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Wajah Yun San dingin ketika dia mengabaikan Hai Bodong. Dia jelas tahu apa jenis potensi menakutkan yang dimiliki Xiao Yan. Jika dia diizinkan untuk pergi, Mystic Cloud Sekte mungkin benar-benar dihancurkan di tangannya di masa depan. Karena itu, bahkan jika dia harus ketenaran, dia harus membunuh Xiao Yan hari ini. Sementara suara angin mendesis melewati telinganya, Xiao Yan menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Matanya dengan dingin menatap wajah pucat Yun Yun. Dia membalik tangannya dan rompi batin berwarna biru pucat muncul di tangannya. Dia memegang rompi bagian dalam dan menggelengkan kepalanya dengan ejekan diri. Setelah itu, dia dengan kasar melemparkannya ke arah Yun Yun. Terlepas dari apakah kamu adalah Yunzi atau Yun Yun, kita tidak lagi memiliki hubungan di masa depan. Aku akan mengembalikan barang ini padamu. Petik 2. Kata-kata yang menentukan dibungkus oleh Douqi dan dengan dingin dikirim ke telinga Yun Yun. Segera, wajah yang sudah pucat dari yang terakhir menjadi lebih pucat. Sebagai kondisi refleksif, dia mengulurkan tangannya untuk menerima rompi biru pucat yang ditembakkan. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan rompi bagian dalam yang telah dibersihkan meskipun ditutupi dengan garis-garis retak. Untuk sesaat, dia benar-benar membosankan. Tubuh Xiao Yan bertabrakan berat ke penghalang energi berwarna putih. Dua api berwarna melonjak keluar dari punggungnya. Kedua api itu saling terkait satu sama lain dan energi berwarna putih dengan cepat meleleh. Segera, Xiao Yan seperti bintang jatuh dua warna saat ia menabrak hutan lebat gunung di mana orang tidak bisa melihat tepi. Haha, Yun San, aku, Xiao Yan, akan menanamkan telapak tangan ini hari ini ke hatiku. Di masa depan, saya akan membuat Anda membayar 10 kali untuk ini. Petik 2. Tubuh itu dengan cepat jatuh ke gunung yang dalam sementara tawa tebal Xiao Yan masih bergema di langit di atas alun-alun. Niat membunuh yang terkandung dalam tawa menyebabkan rasa dingin di beberapa murid Mystic Cloud Sekte untuk bangkit. Wajah Yun San berwarna hijau ketika dia menyaksikan tempat di mana Xiao Yan menghilang. Dia melambaikan tangannya. Tangisan dinginnya menggema di seluruh sekte. Semua diakon dan tetua di Mystic Cloud Sekte dengarkan. Pimpin kelompok Anda dan segera memasuki wilayah dalam gunung. Temukan Xiao Yan. Ada tanda khusus yang tersisa di tubuhnya. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Tangkap dia, hidup atau mati. Chapter 366 berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like and comment.